Halo, assalamualaikum. Hai penghuni YouTube. Hari ini Bun mau cerita. Aduh, hari ini tuh males banget gitu ya. Kayak nggak ada tenaga gitu, lemah, letih, lesu, tapi pengen makan enak. Gimana dong? Jadi mau tidak mau aku harus membulatkan tekad dan semangat. Oke, hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk bikin srikaya. Srikaya itu makanan khas Palembang yang terbuat dari telur, santan, dan gula. Cuman itu aja, gampang banget bahannya. Oke, sebelum videonya lebih panjang lagi, aku mau bilang terima kasih dulu ya buat kalian yang udah klik dan nonton video aku sampai dengan detik ini. Aku mau bilang terima kasih. Dan buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe video aku juga mau bilang terima kasih. Dan buat kalian juga yang nonton aja masih malu-malu, nggak mau komen, nggak apa-apa. Aku juga mau bilang terima kasih buat kalian semua, karena berkat kalian semua aku ada di sini, ya. Sarange. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke videonya. Banyak bacot aku. Yuk, let's go. Oke guys, bahan-bahannya adalah 300 gram telur ayam. Ini sekitar 5 butir. Aku pakai 300 gram. Terus aku pakai 300 gram gula pasir. 300 gram ya. Lanjut aku pakai 300 ml santan kental. Ini 300 ml. Terus aku pakai sedikit garam biar rasanya balance aja. Lanjut, abis itu aku pakai perisa pandan, atau kalau mau lebih enak kalian bisa blenderin daun pandan terus dicampur daun suji biar warnanya itu agak hijau ya gitu. Karena kalau pakai daun pandan aja warnanya agak pucat kalau menurut aku. Oke guys, bahan-bahannya itu aja. Sekarang kita membuatnya. Let's go. Oke, cara bikinnya gampang banget. Semua bahannya kita gabungin aja jadi satu di sini. Gula, masukin gula, terus telur, kita masukin telurnya anak ayam. Kita satu-satu dulu ya, takut nanti telurnya ada yang jelek. Oke. Ini telurnya kita masukin dulu satu-satu. Aku tuh paling favorit banget loh sama srikaya. Jadi makanya aku pengen. Oke, aduh. Gula, telur, bikinnya gampang banget ini. Oh ya, selagi aku bikin adonannya, aku udah panasin air ya. Udah panasin air. Udah panasin kukusan. Nih, gula kita masukin. Terus kita aduk, nggak usah sampai ngembang, cukup sampai gulanya larut aja. Jadi kalau gulanya udah larut, kita udah bisa masukin santannya, terus kasih perista pandan. Udah deh, selesai. Nah, aku aduk-aduk dulu ya. Oke, ini gulanya udah larut ya. Tuh, udah nggak ada lagi gerindil-gerindilan gulanya. Habis itu kita masukin santan kentalnya. Ini 300 ml.
Tuh. Kita masukin santan kentalnya. Kalian bisa pakai santan kental yang sasetan itu ya. Santan apa? Kara. Nah, bisa pakai itu. Tapi lebih bagus pakai santan kental asli sih. Oke, ini aku kasih garam sedikit. Sedikit aja. Sejumput. Oke, ini udah aku kasih garam sedikit. Lanjut aku kasih perisa pandan. Ini sih sesuai selera ya. Kalian mau segimana? Kalau aku sih cukup segini aja. Tuh. Udah jadi. Nah, ini boleh kalian saring, boleh enggak. Takutnya kan ada telur yang belum nyatu ya sama itu kan. Nah, ini tuh boleh kalian saring, boleh enggak. Kalau aku nanti aku saring, ini nanti aku mau pindahin ke dalam sini. Oke, ini udah tercampur rata. Baunya harum banget guys. Perpaduan santan, telur, dan aroma pandan tuh luar biasa. Nah, ini udah tercampur rata. Ini aku mau pindahin ke sini. Sama telur. Iya, sama telur. Oke, jadi aku pindahin dulu. Kelinci. Kita mau bikin kelinci. Oh iya. Oke. Adonannya udah ready. Ini. Sekarang waktunya kita cetak. Let's go. Oke, ini udah siap dicetak. Jadi ini aku pakai cup yang ukurannya segini. Atau kalian kalau nggak punya cup yang begini bisa pakai aluminium foil, yang wadah yang aluminium foil itu yang kayak bikin apa? Makaroni sekutel. Nah, itu bisa juga. Tapi biasanya orang-orang di Palembang tuh pakai yang kayak begini, cup kayak begini gitu. Oke, sekarang kita cetakin dulu ya. Tadi kan aku udah bilang ya, aku udah panasin kukusannya. Nah, ini tinggal kita masukin aja begini, tuh. Tuh. Jangan sampai terlalu penuh, karena ini nanti dia agak ngembang sih. Oke. Ini satunya ya, kalau di Palembang itu dijualnya ada yang 2000, ada yang 2500, bahkan ada yang 3000. Nah, nih ini udah siap kita kukus. Ayo kita kukus, let's go. Nah, ini kukusannya udah aku siapin dari tadi. Ini udah aku panasin. Dan kukusannya jangan lupa dikasih serbet ya, biar airnya nggak netes ke serikayanya. Oke, ini kita masukin dulu. Guys, ini tuh udah lebih dari 10 menit ya. Kita buka dulu. Aduh, tadi aku tinggal sholat. Aduh, panas ayam. Tuh. Jadi ya begitu. Itu tuh berarti itu udah mateng ya. Sekarang waktunya kita angkat. Jangan tenang aja. Nih.
Oke guys, ini dia udah jadi. Hasilnya seperti ini. Ini tuh baunya enak banget. Tapi guys, buat kalian yang nggak suka aroma telur ya, aroma bau amis telur gitu kan, ada tuh kan orang-orang yang nggak suka bau original telur, ada kan? Nah, kalian bisa tambahkan vanili gitu di adonannya, biar bau telurnya tuh agak tersamarkan. Nah, kalau aku sih lebih suka yang original bau telur ya. Tuh ini jadinya segini. Itu tadi masih ada di dalam kukusannya, ada berapa biji? 4 biji. Jadi dapatnya berapa tuh? 8, 9, 10, 14 biji dapatnya. Kalau aku biasanya paling enak makan ini tuh dingin gitu. Abis masuk ke dalam kulkas, enak tuh, dingin nyoy. Dan ini tuh sebenarnya hampir mirip sama cawan musi ya. Tapi kalau cawan musi itu kan asin dia, gurih rasanya gitu. Kalau ini manis gitu. Oke deh guys, sampai sini dulu videonya. Nanti abis buka puasa aku review ya, gimana tekstur dan rasanya. Oke guys, karena ini udah buka puasa, jadi sesuai janji aku untuk nge-review si Srikayo tadi ya. Jadi ini aku mau review Srikayo tadi. Ini aku udah masukin ke kulkas, udah dingin, udah adem. Sekarang kita review nih. Nih bentukannya, terus ini teksturnya tuh. Ini tuh lembut. Perpaduan telur, santan dan gula. Ya. Daiba. Gulanya tuh enak banget. Sumpah. Cobain deh. Lembut, manis. Tipsnya adalah untuk bikin Srikayo ini adalah 1:1. Jadi kalau kalian pakai setengah kilo telur, santannya juga harus 500 ml. Terus kalau gulanya opsional ya, terserah sih. Kalau yang suka manis bisa dipakai 500 gram. Tapi kalau misalnya nggak suka manis bisa dikurangin. Itu aja sih tipsnya. Sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Jangan bosan nonton video aku. Jangan bosan juga mendengarkan celoteh-celoteh anfaedah aku. So, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.